Oke, selamat siang Pak Toto. Ini Siap. suatu kehormatan bisa dapat waktunya juga Pak. Oh, iya. Pak Toto sangat sibuk. Saya pengen tanya Pak, Pak Toto kan pionir di bidang data center. Ini mungkin kalau secara personal Pak Toto udah pernah cerita, tapi mungkin buat teman-teman di sini, Hmm. gimana sih awalnya Pak Toto mendirikan DCI itu awalnya gimana Pak? Jadi apa journey entrepreneur-nya Pak Toto ini? Ya, kalau DCI kan terakhir ya, perusahaan yang saya bangun di tahun 2011 lah, Ya, 2011, 2012 mulai invest. Eh, untuk DCI sih sebetulnya lebih karena tergelitik aja gitu. I supposedly udah pensiun gitu. After resigning dari Sigma, lepas ke Telkom sisanya semua. Tapi tergelitik aja karena ngelihat ke depan ini kan dibilangnya kan data is the next commodity, ya. right? And the next oil gitu. Dan terus kalau ngelihat ke negara kita, kok datanya ada di luar negeri semua gitu. Banyak di Singapura ya Pak. Di Singapura semua gitu. Ya kan? Jadi even perbankan segala macam juga bank-bank asing itu juga di luar semua. Jadi saya pikir kalau data itu demikian pentingnya buat negara kita ke depan, karena everything will be harus data driven lah basically. Waktu itu big data bicaranya dan e-commerce mulai booming segala macam juga. Uh, ada baiknya data penduduk Indonesia itu ada di Indonesia gitu sebetulnya. Jadi nah, motifnya ke situ saya bilang kok kita ketinggalan banget gitu sama Singapura, dan Singapura enjoying the position of the regional hub di mana perusahaan asing buka data center di sana, Facebook dan lain-lain. Nah, challenge-nya adalah waktu itu yang di challenge dari luar adalah perusahaan multinasional itu di Indonesia tidak ada data center yang punya kualitas baik. Jadi, nah itu biasa sebagai entrepreneur tertantang gitu. Masa sih nggak bisa bikin sendiri gitu, bikin di Indonesia. Nah, akhirnya memberanikan diri ya udah kita bikin DCI, kita bikin high quality data center. Waktu itu kita lihat standar tertingginya adalah Tier 4. Hingga oke, nekat dah bikin. Ya, dengan modal apa adanya, oke kita put up capital, ya kan. Eh, ya kita dengan cara entrepreneur mulai ngebangun, coba untuk eh, bikin the first model. Tier 4 data center pertama di Asia Tenggara. Memang investasinya jauh lebih tinggi daripada Tier 3. eh, tapi kita ingin menunjukkan bahwa ini loh, di Indonesia ada yang bisa punya kualitas seperti ini. Dan kita, karena visinya juga ini bakal besar ke depan, ini kebutuhan data center bakal besar. Kita udah plan untuk a bigger scale. Jadi beli lahannya cukup gede. Waktu itu awalnya 3,5 hektar, sekarang 8,5 hektar. Eh, kita rencana bisa sampai 300 megawatt lah, itu Oke. size-nya di situ. Bikin ya mulai dengan 3 megawatt dulu deh gitu karena tapi start learning di situ, dan invest, coba pursue untuk quality dulu, Oke. ya kan? Dari data center yang lain, DCI kan termasuk yang efisien, Pak, di mana employee count-nya yang Ya, sebenarnya jaga data center ini sedikit. dikit. Itu gimana caranya Pak Toto mikir untuk bikin IoT-nya semua? Ya. Kalau nggak salah cuma berapa itu, Pak, karyawannya yang benar-benar jaga data centernya sekarang? Ya. Total karyawan DCI berikut saya itu 161 orang. Berarti salah satu revenue per employee paling besar berarti harusnya. Ya, udah about $1 million a year revenue per head count ya. Iya, very ini ya, efisien berarti. Jadi memang dari awal kita mau tunjukkan konsep yang baru bahwa di Indonesia ini perlu ada perusahaan yang very high productivity-nya, ya high value job juga dan ininya. Nah, jadi waktu itu saya bilang sama anak-anak, kalau perusahaan ini ibaratnya negara, kita punya pilihan mau jadi India atau jadi Brunei gitu. Kalau saya bilang saya pengen jadi Brunei. Ya. Ya nggak? Artinya eh, revenue per head count-nya bagus, ya kan, income per kapitanya bagus, karena pembaginya sedikit gitu ya. Eh,
Dan itu juga align dengan visinya saya bahwa ini Indonesia ini kan selama ini hanya mengandalkan income kita itu dari sumber daya alam, Ya. right? Yang nggak akan provide long term stability buat kita. Satu waktu, kenapa nggak revenue negara ini datang dari sumber daya manusia gitu sebetulnya. Nah, untuk itu productivity kita mesti tinggi, quality juga mesti bagus. Nah, di sini kita lihat ada peluang bahwa terutama di bidang ini kita menggunakan a lot of technology untuk increase sebagai tools untuk sumber daya manusia, untuk increase the capacity dan termasuk dan quality-nya juga. Ya, jadi yang saya lihat sederhana aja, kalau orang kerja nggak pakai peralatan, eh, pasang nyambungin kabel ke panel listrik masih pakai pisau sama oben gitu, produktivitasnya kayak apa, lalu kualitasnya kayak apa gitu ya Iya. kan. Dan itu hal yang menyedihkan yang saya lihat dari kontraktor saya misalnya, kontraktor listrik, saya bilang, emangnya nggak ada tuh yang namanya kabel Terminator gitu, tinggal gitu ya kan, yang udah, nah, narik kabel gede pakai orang puluhan orang. Padahal tinggal Google sedikit, ada yang namanya cable puller yang ditaruh di belakang mobil, pakai motor tarik gitu ya. Nah, hal yang sederhana gitu. Jadi, nah kita coba dari awal pasang konsep itu. Jadi, the company has to be willing to invest in the automation, Ya. ya kan? Untuk jadi perangkat dari karyawan sehingga produktivitinya tinggi dan kualitasnya terjaga konsisten. Oke. DCI ini salah satu paling besar, Pak, data center di Asia Tenggara ya, kita bisa bilang. Di Indonesia lah. Tapi di Asia Tenggara udah bersaing Ya, juga bersaing sekarang. we have Nah, a itu good reputation there. faktor kuncinya apa, Pak? Dibandingkan sebenarnya lokal nggak cuma DCI. Lokal ada sekarang Ya. beberapa yang besar kan, pemain besar mau mulai main nih sekarang nih. Nah, apa yang bisa bikin DCI itu akhirnya punya economic moat atau competitive advantage dibanding yang lain? Beberapa hal. Satu, kita aware waktu dulu DCI kita bisa dibilang pionir untuk hyperscale data center dan juga untuk high quality data center. Tapi kita aware satu waktu market Indonesia ini akan flooded juga, Oke. terutama investasi dari asing yang masuk, bukan hanya lokal. Kalau lokal kan ada beberapa yang pemain lamanya, yang kita lebih ngelihatnya pemain global yang masuk, dan itu big fund di belakangnya. Ya. Ya, jadi kita bilang oke, we have to be ready for it. Jadi kita mesti fine tune semua, kita punya kompetensi. Contohnya kecepatan membangun data center misalnya. Satu, on top of the high quality operational excellence lah, yang di-equip dengan AI dan lain-lain, sehingga kualitinya. Nah, kecepatan untuk bangun kita mesti percepat. Kalau standar marketnya itu di Indonesia bangun antara 8 bulan sampai 1-2 tahun, kita harus bisa 1 tahun misalnya. Lalu capex per megawatt, average di Indonesia around $10 million per megawatt. We have to be able to be at least 30% lower. Ya. Nah, itu effort yang kita sudah plan dan kita fine tune semua, ya, tanpa sacrifice the quality. Oke. Sehingga kalau kecepatan itu bisa 1 tahun, kita nggak terlalu constraint dengan growth yang kita, kalau growth-nya besar. Karena apa? Untuk dapat klien besar, itu biasanya kita dikasih waktu 1 tahun untuk dari mulai signing kontrak sampai dengan itu mereka ready untuk masuk. Nah, kalau kecepatan kita 1 tahun untuk bangun, kita dapat kontrak dulu, secure, dapat kontrak, baru keluar investasinya. Ya kan? Dibandingkan kalau ngebangun gede dulu, terus baru coba ngisi. Ini yang akan jadi pitfall-nya dari data center. Karena data center, setelah kita pelajari, bisnis itu kayak hotel, Timothy. Kalau occupancy rate-nya rendah, nangis gitu. Dan that's how we manage supaya occupancy rate kita tuh tinggi selalu. Oke. Ada kontrak, kita financing dari bank juga gampang, ada kontrak. Kita, Oke. lalu kita bangun. Jadi secara capital efisien ya? Very efficient capital. Oke. Jadi itu. Jadi selain itu juga ya, kita tahu pasti ada price war. Begitu pemain banyak yang main, sekarang ada 26 perusahaan data center di Indonesia. Waktu saya bangun DCI cuma ada Telkom. Bisa DCI. dihitung jari loh. Bisa dihitung jari gitu. Bisa Sekarang udah gitu mulai ya. banyak yang mau masuk dari luar negeri.
pakai uang besar-besaran, Iya. ya nggak? Billion of dollars. Ya, funds dari luar negeri Ya, juga. DCE dulu paid capitalnya $9 juta. Untuk mulai, Ya, capex awal ya 9 juta, Pak. jadi now we can dengan kompetensi yang kita build, kita persiapkan dengan efisiensi, Ya. itu di fine tune semua dari depan. Oke. Average market EBITDA margin around 40-50%. DCI kita fine tune terus sampai tahun lalu masih tahun ini itu sekitar 67%. EBITDA margin. Iya, EBITDA marginnya. Net profit margin kita di sekitar 42%, ya. Karena kita prepare ourselves for the, jadi nanti at the next stage kan pasti kita punya pilihan, bahkan nggak punya pilihan. Price war is there already. Ya. Artinya sejelek-jeleknya kita punya EBITDA margin, kalaupun turun masih di atas 50%. Misalnya satu. Ya, jadi itu udah dipersiapin dari depan. Antisipasi is very important. You make a success based on the correct inilah. Saya pengen tarik sedikit, Pak. Pak Toto ini kan sebenarnya serial entrepreneur. Yeah. Tadi bilang udah mau pensiun sebelum bikin DCI, udah banyak bangun usaha. Nah, prinsip apa aja sih, Pak, yang dalam usaha? Karena Pak Toto waktu pernah ngajarin saya, bisnis tuh kayak orang melukis gitu. Yeah. Kalau ketika lukisannya jadi, ya bisa dijual atau gini. Kalau dari saya, sebenarnya saya jadi pengusaha itu dulu nggak pernah cita-cita dari pengusaha. Saya dulu awalnya programmer. Saya enjoy kerjaannya, bikin sesuatu yang bisa dipakai orang dan bermanfaat, orang kerjanya lebih gampang. Jadi I started my job as a programmer and then kerja di bank juga sempat, bangun IT sistemnya, dan saya dapat kebahagiaannya waktu software saya dipakai, karyawan banknya bisa pulang jam 5 sore, sebelumnya mesti pulang jam 11 malam gitu. Oke. Ya, itu saya dapat satisfaction yang besar sekali. Oh, happy banget gitu ngeliat. Oh, artinya saya belajar di situ. Oh iya ya. Nah, waktu bikin bisnis gitu, saya nggak sengaja sebetulnya karena kerasa di bank udah terlalu banyak birokrasi, banyak politik, males lah. Ya enggak. Akhirnya saya cabut, mau nggak mau, just seeking for my freedom, ya kan? Bikin perusahaan Sigma, bilang oke, gue pengen jadi perusahaan software di Indonesia yang pertama yang bisa bikin software buat perbankan, dan daripada kita beli terus dari luar negeri, ya nggak, masa sih nggak bisa buat lokal gitu. Nah dari situ belajar beberapa hal bahwa oh ya, nggak sengaja jadi entrepreneur dengan modal cuman apa adanya, harus bisa membangun sesuatu yang bisa lebih besar dan banyak manfaatnya. Tapi awalnya dari karya, Pak, berarti? Kenapa? Dari karya sama freedom. Ya, freedom sebetulnya, maunya dapat freedom gitu. Okay. Ini kayaknya nggak lucu nih gitu. Okay. Gua nggak merasa nyaman nih lihat ini unfairness misalnya apa di dalam organisasi politik dan lain-lain, capek di corporation tuh. So, you can be happy if you are an entrepreneur gitu. Okay. Kita bisa kerjakan apa yang sesuai dengan hati kita. Jadi belakangan belajar bahwa oh iya sebetulnya kalau bikin sesuatu bisnis itu sebenarnya dasarnya if we start something with the empathy. Gue pengen bikin sesuatu yang bisa banyak bantu orang, ya kan? Is the best foundation dari bisnis. Karena kalau sesuatu yang bermanfaat itu bisa digunakan banyak orang, otomatis bisnis itu jalan. Karena that is the correct revenue model gitu. Appreciation dari orang yang pakai. Bentuk paling sederhananya itu bayar uang. Ya. Yang paling sederhana. Dia dapat value, dia bayar uang kan sebetulnya. Ya. Jadi sama kayak Timothy banyak ngajarin ini, artinya itu ada value-nya, ya. Nah, itu yang selalu jadi pedoman waktu bikin perusahaan, selalu pegang itu. Jadi tahun 94 ketemu teman satu ada ide untuk bikin the first ISP in the country. Internet. Oh ini banyak gunanya nih buat mahasiswa. Kasihan ya mahasiswa Indonesia belajarnya dari fotokopian buku, Tim. Itu pantasannya kita ketinggalan melulu ya kan. Orang lain udah ini kita. Nah kalau ada internet mereka bisa langsung dapat ilmunya cepat, bisa komunikasi dengan yang lain. Nah
Itu yang jadi motifnya selalu buat itu. Lalu yang belajar adalah memang old school gitu. Ya dengan modal apa adanya ya kita mesti bisa innovate untuk progressing, bisa bikin produk, bikin bisa apa gitu ya. Dan agak beda dengan skemanya yang belakangan perlu investor banyak, apa yang unicorn dan lain-lain. Kita selalu prefer bikin sustainability-nya dulu, ya kan? Lalu gimana bikin kompetensi untuk grow faster gitu. Tapi tanpa merusak sustainability-nya gitu. Nah, saya lihat banyak entrepreneur yang sekarang itu punya pikiran yang kebalik. Kalau misalnya mungkin Pak Toto, saya juga punya mungkin old school orang bilangnya. Saya pengennya profitable dari kecil mulai. Tapi banyak yang pikir, oh bikin bisnis itu harus butuh funding yang besar. Gimana tanggapannya Pak Toto itu? Saya Fenomena itu. Terus terang waktu muncul lah yang namanya unicorn dan lain, saya sendiri sangat concern ngelihatnya. Saya bilang, okay, I understand you need a lot of money untuk bisa grow the market dulu, dapetin size-nya. After that, the second job-nya gimana bikin itu profitable atau sustainability kan. Nah, apakah mereka akan mencapai itu dalam berapa lama? Lalu yang saya juga concern adalah, bagaimana saya tanggung jawab sama investornya ya? Oke. Ya kan? Malu nggak ya saya gitu ya? Itu yang sekarang jadi banyak bermasalah. Iya, jadi akhirnya dia manipulating the number supaya valuation. Di ujungnya akhirnya saya lihat, oh ini kayak is a valuation game. Yang the first one masuk, nanti dia exit di round berapa, dapat berapa kali lipat. Terus tapi yang benar-benar menjiwai dan meneruskan sustainable perusahaannya siapa gitu. Kebanyakan financial engineering jadinya. Akhirnya financial engineering. Jadi terakhir yang pegang terakhir yang dapat bom waktunya ya. Oke. Jadi menurut Pak Toto bisnis itu secara fundamental tuh harus benar-benar profitable, harus sustainable. Mungkin dari awal. Oke. Karena banyak sekali perusahaan seperti itu. Nah, gimana caranya kita sebagai seorang investor? Karena banyak teman-teman nonton sini banyak yang aspiring untuk jadi entrepreneur atau investor. Gimana caranya kita value sebuah usaha atau bisnis Pak kalau gitu di zaman sekarang? Kalau Pak Toto misalnya mau berinvestasi sekarang, Pak Toto tuh lihatnya dari mana gitu? Saya pasti lihat dari sustainability-nya dulu. Lalu the ability, the prospect of the company untuk bisa grow berapa besar market yang dia bisa reach, ya kan? Dan itu yang saya pasti lihat. Jadi saya kalau misalnya beli saham, saya ngelihatnya yang megangnya panjang. Oke. Ya saya pegang panjang. Sahamnya Google lah saya beli waktu sebelum stock split gitu. Waduh, udah luar biasa ini sekarang naiknya. Kalau saya sempat turun fundamentalnya. Waktu itu saya lihatnya ini perusahaan yang udah dealing dengan data sekian puluh tahun. Yang accumulating knowledge maupun data dari search engine-nya, dari Google Map-nya, ya kan? Dan perusahaan teknologi yang reach out sampai ke consumer pemakaiannya. Android dia, Google Map dan menurut saya ini fundamentalnya bagus sebetulnya. Jadi kira-kira yang saya pegang selalu itu. Dan selalu yang kira-kira di circle of competence Pak Toto berarti ya, yang Pak Toto ngerti. Yang ngerti gitu. Nah, ini kan AI sekarang jadi topik Pak. Yang waktu itu Google juga sempat turun karena waktu itu dia keluarin BART dan orang market ya pasar nggak ini. Cuma saya waktu itu selalu mikir bahwa Google akan still jadi winner karena dia punya datanya lebih banyak dari semua orang. Exactly. Ketika sekarang dia kan ngelakuinnya itu search-nya udah nggak nyampe ratusan kan sekarang. Jadi dia potong. Jadi LLM yang lain, language model yang lain tuh nggak bisa secanggih Gemini dia punya. Karena mereka kan cuma banyak kan sourcing dari Google lagi kan feeding datanya. Sekarang dipotong nih sama dia nih. Dipotong sama dia. Sekarang dipotong sama dia. Nah, menurut Pak Toto ini perkembangan language model itu bagaimana nih ke depannya? Karena ini kan sangat cepat pertumbuhannya. Betul. Parameternya makin luas. Kalau menurut saya sih no doubt bahwa LLM ini akan bisa jadi productivity tool yang besar, yang bermanfaat lah untuk banyak area sebetulnya di segala macam bidang lah di health industry di mana dan kalau saya lihat itu value-nya itu cukup besar, tinggal berapa cepatnya dunia untuk adapt ini ya. Jadi kalau saya prediksinya sih saya lihat ini di similar wave
dari mulai munculnya the first mobile phone. Mobile wave orang bilangnya dulu ya. Iya, waktu itu mobile wave kan. Iya. Bilang dulu banyak orang pesimistik, nanti kapan lah penduduk Indonesia mulai pada pegang handphone. Masih lama lah dulu waktu saya mulai promote yang namanya mobile banking dan lain-lain, banyak di perbankan. Smartphone kapan lah bisa afford? Kita bilang, ya don't underestimate lah. Apalagi muncul Android sesudah itu kan. Iya. Kalau beli Apple sih mungkin masih lama gitu waktu itu. Tapi, nah ini saya rasa akan juga bisa cycle-nya seperti ini, bahkan bisa lebih cepat sebetulnya, di mana the use of AI baik oleh konsumen maupun oleh enterprise itu akan meningkat dalam kurun waktu 3 tahun ke depan itu bisa eksponensial. Dan kalau kita perhatikan di beberapa negara lain kayak di China, di Singapura, di China itu udah meningkatnya consumer itu, menariknya consumernya duluan. Yeah. Ya nggak pakai AI itu udah until they are willing to pay for it. Yeah. Sebetulnya. Jadi impact-nya sih besar banget. Jadi ini kan kedepannya ada beberapa teknologi yang ini saya pengen tanya nih ke Pak Toto, karena kan mungkin banyak teknologi-teknologi baru yang baru bermunculan nih beberapa tahun terakhir. Kira-kira menurut Pak Toto tuh apa sih teknologi yang orang bilang beneran, sama ada yang kayaknya masih jauh? Karena kalau AI kan kita udah lihat di depan mata nih. Sedangkan teknologi mungkin seperti quantum computer nih, ini ada fenomena kan, saya pelaku pasar Pak. Nih, kemarin saya buka beberapa perusahaan yang mungkin kita nggak usah sebut namanya lah. Ada market cap 12 billion, ketika saya lihat head office-nya tuh kayaknya nggak meyakinkan Pak. Ini jadi banyak yang lagi digoreng sama Wall Street lah, quantum computer ini. Betul, betul. Nah, menurut Pak Toto, ini quantum ini ada meritnya nggak? Sekarang ini apakah kita mendekati ke sana? In term of time frame, menurut saya sih masih butuh waktu ya. Sampai itu masuk sampai ke commercialize. Saat ini yang ada adalah di level slightly above R&D lah. Okay. Some of the usage untuk DNA sequencing ataupun apa itu dipakai ya. Tapi masih butuh waktu sampai itu menjadi commercial model yang itu affordable oleh market bisa digunakan gitu. Quantum computernya ya sebetulnya. Masih butuh waktu lah sebetulnya kalau saya lihat. Tapi kalaupun itu kita mesti nebak berapa tahun, kadang-kadang kita terlalu underestimate, tiba-tiba lebih cepat dari itu. Dia lebih cepat dari itu. Jadi just we have to be ready lah gitu bahwa. Dan menarik kalau itu quantum computer itu udah available di market. Cryptocurrency punya encryption gampang banget di-crack-nya. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya nih, Pak. Ini ngomongin soal enkripsi di cryptocurrency, terutama yang kita ngomong protokol paling besar Bitcoin ya. Iya. Di mana dia pakai ini kan SHA-256 ya untuk encryption-nya. Yeah. Nah, ini orang kan ada yang bilang bahwa kalau quantum tuh ditemukan, bahwa enkripsi ini pasti jebol. Tapi kalau enkripsi Bitcoin jebol, Pak, berarti semua bank di dunia jebol dong. Semua bank sentral di dunia jebol. Dia duluan. Sebelum Bitcoin. Jadi, doomsday scenario kalau sampai diciptakan atau gimana? Harus diciptakan quantum resistant cryptography? Yes. Saya udah lihat beberapa startup mulai ada startup di Singapura mulai funded by government juga untuk crypto quantum security encryption dan lain-lain. Ya, pasti gerak juga ke sana. Pasti gerak juga. Jadi sebenarnya kalau orang bilang kripto itu mungkin akan bisa dihack, tapi kan ini kumpulan orang yang sangat pintar yang ada di dalam sini, mungkin mereka akan bikin quantum resistant juga berarti. Ya, betul. Oke. Tapi kalau untuk applicable-nya kayaknya masih panjang ya, Pak. Sampai commercial stage-nya. Sehingga jadi anggap deh sampai perusahaan-perusahaan medium size bisa afford beli quantum computer itu masih cukup. Minimum 2-3 tahun, 3 tahunan lah. Berarti teman-teman misalnya yang investor Bitcoin nggak usah terlalu takut karena bakal bank sentral dulu yang dijebol sama semua bank yang kalian pakai berarti dijebol. Tinggal kita lihat lah berapa banyak perusahaan yang udah mulai pakai quantum computer gitu ya, dan berapa perusahaan yang sudah formally produce a product quantum computer gitu. Oke. Ya kan itu masih at the level of ada yang prototype, ada yang di R&D gitu ya. Dari beberapa teknologi ini Pak, kalau blockchain kan ya teman-teman udah banyak yang tahu, udah banyak dipakai juga di perbankan kita sekarang. Kira-kira teknologi apa aja sih yang menurut Pak Toto tuh ini paling breakthrough dalam mungkin dekade ini? Mungkin 3 teknologi yang menurut Pak Toto tuh. Ya.
Ya AI is one thing, Ya. ya kan. Nah, sesudah ini kan wave-nya adalah yang akan generate value besar adalah AI solution lah sebetulnya, by industry ataupun apa misalnya, apakah AI solution di perbankan, atau di manufacturing atau di mana, di health industry. Nah, itu industrinya akan gerak ke sana menggunakan AI model yang diinvest. Uh, itu satu ke sana sebetulnya. Dari dasar itu, menurut saya akan muncul banyak banget AI solution yang quite valuable lah. Oke. Ya, dasarnya dari. Lalu teknologi selanjutnya ya kita tunggulah yang kuantum. Oh, mungkin kuantum kalau Ya, menurut Pak Toto ya. kuantum. Ya, ya kalau secara industri ya gerak, yang AI ini impact-nya gede banget. Opportunity juga jadi besar banget untuk ya termasuk data center, tapi yang lebih menarik lagi adalah opportunity di power business. Energi itu Oke. gede ya. Dan itu ya memang kayak apa, BlackRock sendiri, Blackstone udah mengatakan oke ini lo ya, chips Ya. ya kan, data center, power Dan energi. Oke, jadi menurut Ya. Pak Toto mungkin Energi. AI, kuantum, Ya. dan energi. Ya. Nah, kita sebelum mungkin nanti masuk ke energi, kan sekarang ini banyak sekali orang yang fokus di bagian software, Pak. Di AI ini banyak yang fokus di software. Cuman ada satu hardware yang menurut saya ini lagi dapat funding besar juga, yaitu humanoid. Dan kayaknya Tesla ini lagi all in ke sana arahnya. Mereka lagi, kan Tesla juga ada energi, dia ada mobil listriknya, sekarang dia lagi develop Optimus-nya. Nah, karena tesis orang-orang yang bangun humanoid ini, kalau bisa dibikin sampai jumlah misalnya 1 miliar humanoid dengan sekian harga, kan mereka mikirnya hitungnya begitu, Pak. Itu realistik nggak, Pak? Untuk humanoid itu benar-benar dipakai? Karena kayak Viggo Robotics kan udah dipakai di pabriknya BMW itu untuk assembly. Ya. Gimana, Pak? Sebetulnya make sense. Target market dari humanoid. Dan itu kan salah satu follow up-nya dengan adanya AI kan sebetulnya. Humanoid without AI sama aja bohong. Ya, sebetulnya. Itu adalah industri turutannya yang akan gerak sebetulnya. Tapi artinya ya memang akhirnya menjadi concern adalah those job will be taken over by humanoid, dan kuncinya bagaimana orang nanti perannya manusia adalah has to sit on top of that tools lah. Kalau saya anggapnya tools lah semua ya sebetulnya. Menurut Pak Toto, tapi apakah humanoid ini bisa jadi good investment? Karena saya melihat banyak kan visi atau fund besar tuh banyak kan masuk yang ke antara kayak yang Pak Toto bilang tadi, energi, atau nggak direct ke AI-nya. Yaitu Nvidia, AMD, yang dari China. Tapi belum banyak kayaknya flow of funds yang masuk nih ke humanoid. Apakah justru ini bisa jadi kesempatan untuk para investor untuk mulai melirik sekarang? Kalau di teknologi atau humanoid itu difokuskan pada certain industry yang memang pekerjaannya itu terlalu dangerous, digunakan dilakukan oleh manusia, ya kan? Satu terlalu bahaya, dan juga productivity lebih tinggi. Di manufacturing itu pasti juga akan gerak. Udah bukan akan gerak lagi kalau kita pergi ke China. Udah begitu gitu ya kan, ngomong apa ya kan? Itu there is an opportunity over there. Tapi jangan yang terlalu jauh ya, yang dealing dengan selalu ngawang-ngawang lah gitu ya, dealing dengan emotion atau apa. Tapi like hazardous work gitu, mining di mana gitu ya kan sebetulnya. Di saat kalau misalnya manusia berarti secara intelligence kita udah bisa outsource ke AI, secara physical kita bisa outsource ke turunan AI yaitu humanoid. Ini gimana Pak ke depannya manusia itu mungkin 5 tahun sampai 10 tahun kan ini bisa cepat sekali. Seperti mobile wave kan, dia awalnya lambat terus eksponensial. Kalau itu terjadi di AI, sebenarnya semua ini adalah turunan dari terciptanya AI. Itu gimana Pak? Manusia yang nggak bisa keep up dengan zamannya, itu akan jadi seperti apa dunianya menurut Pak Toto? Ya maaf aja gitu ya. Jadi pertama attitude mesti diambil adalah, kalau saya jadi manusianya, saya bilang, nah saya harus belajar nih bagaimana saya bisa pakai tools ini, AI maupun humanoid gitu. Gimana saya bisa mendaya gunakan itu. Jadi bosnya gitu. Bukan kita bilang kompetitor gua. Nah, kalau kompetitor, ya kalau kita orang defensif, gua kerja hari ini skillnya ini, ya gua mesti bertahan sampai mati dengan skill yang ini. Karena skill itu kan replaceable.
Kalau kita look back zaman early stage dari komputerisasi gitu, zaman dulu, zaman saya, karena saya yang paling tua gitu ya, lalu bikin accounting system kan, ya kan, zaman komputerisasi kan dulu cuman untuk nyimpen data sama retrieval aja sama bookkeeping gitu, ya kan. Nah, yang pertama obsolete adalah kerjaan tata buku kan. Bikin financial report, bikin apa gitu ya. Tergantikan lah sama ERP, sama accounting software dan lain-lain. Jadi orang mesti pindah role-nya, pakai lebih banyak brain-nya untuk gue analisanya. Ya kan, saya mendaya gunakan AI ini tuh perform jobnya. Contohnya financial auditor deh. Sebentar lagi muncul lah AI untuk financial audit gitu. Pasti bisa soalnya. Pasti bisa gitu ya. Udah pasti lah itu ya. Nah, dia masih mau ngerjain yang ininya atau dia belajar pakai itu kan sebagai tools dia. Sehingga dia bisa mengerjakan 20 perusahaan dalam waktu 1 bulan selesai gitu. Oke. Nah, ini kan sebenarnya dari AI sendiri kan banyak opportunity yang Pak Toto sempat cerita itu kan energi salah satunya turunannya. Cooling system juga bisa. Betul. Nah, ini kan ada 10 triliun industri nih yang diproject sama BlackRock, semua teman-teman di Brookfield dan lain-lain. Ini apakah ada celah investasi yang nggak direct yang terlalu besar? Karena sekarang udah bubble nih. OpenAI kemarin baru funding di 500 billion ya. One of the berarti the biggest private company in the world. Nomor 1, baru bikin deal juga dengan AMD, 6 gigawatt data center mereka mau bangun yang khusus AI. Timothy very well updated. Itu berita baru tuh. Baru tadi. Hebat. Nggak, baru dapat dari Bloomberg tadi pagi. Jadi AMD, yang orang nggak expect karena tadi kan pikiran sama Oracle dan juga Nvidia, tapi AMD ternyata juga dapat jatah nih. Gitu kan. Opportunity yang lain yang masih kecil tuh di mana, Pak? Karena kalau saya sebagai seorang investor, saya sukanya cari yang under value. Menurut saya Nvidia itu terlalu mahal. Di mana opportunity-nya? Nvidia saat ini masih menikmati sebagai pionirnya deh. Ya, tapi kita lihat ya berapa cepatnya. Ya kan? Zaman bisa berubah soalnya. Kalau pengalaman saya zaman berubah nih, Pak. Berapa cepatnya underdog yang jadi underdog AMD. Saya nggak tahu nanti the next move dari Intel. Belum lagi Huawei yang develop chipnya juga. Itu satu area yang saya lihat ini. Yang juga mulai muncul juga. Ini kan GPU ini kan dasarnya semua GPU. GPU itu dipakai buat AI dari mulai training sampai ke inference. Nah, mulai muncul ide-ide special chips yang fungsinya lebih optimal buat inference gitu, kayak Grok dan lain-lain. Nah, makes a lot of sense juga, ya kan? Nah, di situ yang beberapa contoh pionir yang mulai masuk sebetulnya di area chipsnya sebetulnya. Di area chipnya berarti? Di area chipsnya dan softwarenya. Ya nggak, Nvidia nggak ada software itu juga nggak bisa. Ada yang unik-unik lagi nggak Pak? Yang kayak Pak Toto pernah cerita tentang mungkin cooling systemnya atau apa? Ya kalau itu lebih di traditional untuk cooling systemnya sebenarnya. Ya, itu sekarang adalah liquid cooling dan lain-lain. Terus there lah. Sebetulnya udah ada lah. Udah ada. Ya, battery, energy storage. Energy storage itu yang musinya juga evolving. Windrise mau bertahan di lithium terus gitu. Ya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, nggak juga nggak make sense juga sebetulnya. Jadi ada pengembangan pakai sodium atau apa yang sehingga menjadi lebih affordable. Cuman kalau sekarang kan kita lihat kalau misalnya ya dari zaman dulu manufacturing itu kan US tuh selalu kalah ujung-ujungnya sama China. Sebenarnya Nvidia ini game-nya lumayan mirip nih. Dimana kemarin saya sempat nonton salah satu interview Jensen Huang. Ini kalau nggak salah Jensen Huang ngomong kalau dia punya kompetitor dan kompetitor pricing di 0, bahkan pasti masih kalah sama punya dia. Dan menurut saya kalau saya ngelihat dari luar nggak seperti itu gitu. Gimana tanggapan Pak Toto? I completely agree with you. Nggak seperti itu. Dan seperti itu. Itu biasanya tanda awal-awal perusahaan mulai turun tuh kalau CEO-nya ngomong seperti itu. Itu cuma marketing aja. Saya juga nggak agree gitu. Simple logic menurut saya. Anggap Huawei bikin chip GPU yang sama, ya nggak, performance-nya 80%. Di bawah, 20% di bawahnya sih. Setengah harga wis. Tapi dia jual setengah harga gitu ya kan. Atau apalagi pakai listriknya lebih dikit gitu.
Nah, sama aja dengan tren yang saya bilang yang specialized buat inference itu pakai energinya lebih sedikit, ya enggak? Dan dia namanya udah bukan GPU lagi, dia LPM atau Iya. LPU ya sebetulnya. Nah, itu juga bisa jadi kontendernya untuk the process and inference-nya Oke. sebetulnya. Oke. Nah, Pak, DCI kan data center nih, Pak. Apakah kan banyak data center di luar itu yang udah mulai langsung mau transisi cepet nih jadi data center AI. Yang menurut saya kan sebenarnya kurang bijak karena ini kan evolving teknologinya. Nah, itu apakah ada plan untuk lompat ke sana atau gimana, Pak? Untuk sekarang. Transisi ke Jadi data center untuk AI. kalau dari sisi DCI kita ngelihatnya karena playing field kita saat ini baru di Indonesia aja. Iya. Ya enggak, nanti the next mungkin kita lihat ke regional country yang punya populasi lumayan besar juga, apakah Filipina atau Iya. Thailand. Ya. Saya ngelihat petanya gini, opportunity buat kita di data center di Asia Tenggara itu lebih banyak saat ini opportunity untuk AI inference, Iya. bukan AI training. Jadi kita bedain dulu. AI training di mana itu gede-gedean sekarang itu di US sama di China. Iya. Ya kan, investmentnya juga gedenya di sana. Gedenya di sana. Trainingnya juga dilakukan di sana, data collectionnya juga di sana semua. Ya enggak. Lalu apalagi sama China, cost of power juga lebih murah. Jadi cost of data centernya juga lebih murah. Make sense mereka kerja di sini. Untuk kita opportunity-nya ada di AI inference-nya. Oke. Jadi kita akan lihat sisi timing begitu pemasaran AI masuk di Indonesia udah mulai sekarang. Gemini udah mulai promote itu dari China dan lain. Nah, ini nanti kebutuhan untuk inference-nya akan dibutuhkan AI data center-nya yang mungkin nggak akan sebesar untuk trainingnya. Jadi along with the market growth-nya. Tapi kita nggak underestimate bahwa inference is predicted size-nya itu bisa around at least 3 times cloud lah. 3 times dari cloud. Ya. Itu dalam kapan, Pak? Udah sekarang atau belum? Begitu pemakaiannya udah mulai intensif. besar sekali berarti ya? Menarik sih sebetulnya. Dan menariknya juga consumer yang benar-benar mulai pakai cukup banyak seperti yang di China gitu. Ya kalau China konsumernya udah kencang sekali. Udah kencang banget pakainya gitu. Kalau kita masih sangat tertinggal lah kalau ya, ini. Ya. Jadi yang saya lihat di China, gila ya konsumernya udah begitu. User-usernya baik Douyin baik TikTok di China gitu ya. Mereka pakai AI-nya mereka cepet banyak banget gitu. Kita kan bahas soal AI, lalu AI kan butuh ya data center untuk training atau inference, tapi mereka butuh yang paling besar itu adalah energinya. Nah, ini kan yang mungkin jadi lombanya satu dunia nih sekarang. The energy race gitu. Nah, ini potensinya di mana Pak ke depan? Kalau kita lihat secara Indonesia kan yang Pak Toto bilang kan SDA. Jadi kebanyakan mungkin di sini kan batu bara. Tapi 50 tahun lagi mungkin udah nggak ada nih batu bara mungkin. 50, 60, 70 tahun lah mungkin. Ini alternatif source-nya apa Pak yang sekarang mungkin paling efisien? Kalau misalnya Tesla kan lagi fokus, mereka all in di solar. Karena mereka percaya bahwa solar itu yang paling efisien. Cuman kan solar ada malam. Kecuali yang kayak di China kayaknya lagi mau terbangin keluar tuh. Lagi dicoba. Iya. Kan kita mungkin nggak secanggih itu nih Pak. Iya, kita punya R&D budget. Kalau kita nggak beda nih Pak. Iya. Opportunity-nya apa Pak di sini Pak? Budget R&D-nya kita seluruh negara masih kalah sama Huawei. Iya. Nah, kesempatannya apa Pak di sini berarti? Ya. Untuk energi sendiri. Apakah nanti tunggu ntar ada fusion energi atau yang lain? Atau itu masih mimpi Pak, fusion energi itu? Atau nuklir mungkin yang lebih kecil? Sebenarnya mikronuklir udah mulai lah ya sebetulnya. Kalau kita lihat kan di Amerika perusahaan kayak Microsoft, Google mulai invest sendiri micronuclear power plant hanya untuk powering the data center mereka sebetulnya. Itu yang paling efisien lah dianggapnya. Jauh lebih efisien dibandingkan dengan solar energy. Kendalanya solar adalah storage cost-nya itu tinggi sekali. Betul. Dia perlu baterai yang besar sekali. Baterainya masih lithium juga dan kalau kita lihat kan power production cost-nya meningkat berkali-kali begitu pakai baterai. Pasti. Kalau nggak pakai baterai itu cuma sekitar 5 sen per kWh. Begitu pakai baterai itu udah naik di minimum di 15 sen lah gitu ya per kWh kan sebetulnya. Nah, kalau secara ekonomi dilihat
kalau saya tanya sama klien-klien besar saya, mau nggak bayar 20 sen per kWh untuk dapat green energy gitu. Ya. Dia bilang, kayaknya kalau coal berapa? Kalau coal 7 sen, 8 sen. Waduh, kamu. Saya beli pakai coal dulu tapi beli carbon credit aja. Itu Iya. saat ini seperti Saat ini itu. seperti itu. Jadi Betul. coal itu masih dominan banget Pak sekarang. For the current time Karena masih. efisien dan murah. Dan lalu dengan beli REC ataupun carbon Kredit. credit, saya bisa Offset. kan sebetulnya. Ya. Jadi ya mungkin carbon credit yang naik gitu. Ya. tinggal tunggu ini apa pemerintah meresmikan carbon tax aja gitu. Oh, oke. Dan kalau karbon bursanya juga udah ada kan? Bursa Udah karbon. ada. Anehnya kan belum naik ya. Belum naik tapi ya. Tapi nggak tahu menurut Timothy gimana? Udah mulai boleh kumpulin belum? Investor soalnya nih. Menarik Pak. Itu kan kalau yang sekarang Pak. Nah, menurut saya tuh yang menurut Pak Toto ke depan kan ada banyak sebenarnya energinya. Jadi mereka ini kan mulai invest infrastruktur besar-besar. Apakah ada opportunity untuk invest di infrastruktur yang di bidang energi ini? Mungkin yang geothermal, wind Ya, atau definitely. Geothermal, hydro. geothermal kan termasuk energi yang continuous, yang lain kan intermittent kan. Iya. Iya kan? Dan kita Indonesia lumayan hoki kan. Kita 30-an% kan pegang geothermal karena kita di Ring of fire kan? Ring of fire. Betul. Jadi tinggal colok-colok di sini bisa. Betul. Ya, energy is definitely the next ini Oke. sebetulnya, dan ya early enough is good sebenarnya. Oke. Jadi kalau Pak Toto sekarang ngelihat nggak untuk berinvestasi aja atau udah fokus aja bangun? Ya, saya soalnya udah mau 72 nih. Yang muda-muda nih, Timothy nih. The next inilah. Waduh. Jadi energy is good. Dan to be honest ya, kita udah melihat itu dari cukup lama waktu dengan kolaborasi sama Salim membangun Bintan itu. Kita bukan ngelihatnya data center. Di Bintan tuh kita buat kawasan data center. Oke. Ya enggak, kita minta semua perusahaan bukan DCI doang bangun data center di sana. Ya. And we will supply the energy and the water gitu. Oke. Bisnisnya jualan energi kan, Iya. betulnya. Betul. Ya dari situ. Dan realistically ya kita bikin coal power plant dulu lah, Ya. ya kan? Let's say 2 gigawatt. Lalu supply ke situ dulu. Nah, meanwhile bertahap kita lihat perkembangan energy storage itu yang lebih affordable, lebih masuk, baru masuk ke solar ataupun yang lain. Oke. Jadi lihat dari yang paling efisien dulu baru kemana. Dan tinggal kita lihat juga challenge-nya ada yang lain adalah let's say kita acquire geothermal dan lain punya transmission-nya. Kita mesti lihat perkembangannya PLN, apakah mereka akan upgrade grid-nya untuk bisa transmit power yang ada dari gunung berapi ke Iya. Ring of Fire ke Iya, Jakarta, ke Jakarta. di mana pemakai terbesar salah satunya data center, di mana pemakainya kan ada di sini. Iya. Sebetulnya the transmission issue-nya aja. Oke. Pak Toto ini kan ibaratnya udah puluhan tahun ya Pak berkarya. Apa sih legacy yang Pak Toto pengen tinggalin sebenarnya untuk ya mungkin Indonesia atau generasi berikutnya? Ya, saya sih nggak pernah punya cita-cita karena dulu juga nggak pernah cita-cita jadi pengusaha gitu, tapi nggak sengaja. Oh, nggak sengaja Pak. Lalu saya develop the passion. Saya bilang Indonesia ini butuh banyak entrepreneur. Negara kita akan lebih baik kalau kita punya banyak entrepreneur. Ekonomi jauh lebih stabil dibandingkan oleh hanya beberapa konglomerasi, dan sumber daya manusia yang punya value lah sebetulnya. Jadi saya melaksanakan tugas saya supaya tetap bermanfaat, yaitu sekarang ya menularkan entrepreneurship maupun mengenable entrepreneur baru, ya terutama di bidang yang kita ngerti ya teknologi itu. Sekarang udah ada puluhan deh perusahaannya gitu. Dan yang paling dekat objek saya adalah ya bekas karyawan sih jadi entrepreneur gitu. Oke. Ya, bikin perusahaan cerita waktu itu ya. Iya, bikin perusahaan ini. Jadi saya tidak akan meninggalkan legacy bahwa ini apalagi punya cita mau jadi konglomerat, kagak mau. Jadi tetap lebih
selama masih sehat ya bisa bermanfaat lah untuk generasi selanjutnya gitu. Jadi Pak Toto pengen lebih banyak entrepreneur ya? Ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak, karena saya tuh waktu pertama kali jadi entrepreneur, saya terinspirasi buku almarhum Lim Sulyo. Jadi saya baca buku itu mungkin biografinya tuh ulang-ulang berkali-kali, dan saya terinspirasi dengan grup dari family-nya juga yang mereka bisa kuasai luar biasa, dari tepungnya, roti yang saya makan, Indomie yang saya makan setiap hari di kantor siang-siang. Itu apa aja yang Pak Toto pelajarin, ibaratnya dari grup Salim sampai apa prinsip-prinsip yang mereka punya dalam running prudent business practices ini? Saya hanya yang saya observe adalah juga konsisten. Apalagi dengan di Salim, berupa Antoni Salim, dia selalu juga mulai dengan empati gitu. Dia mengatakan ini kebutuhan orang, dan bahkan dia punya visi ini di low income itu mesti punya income opportunity, ya kan? Fokus di FMCG, di mana itu kan sebetulnya kebutuhan dasar. Orang kalau nggak makan ya gimana mau pinter gitu ya sebetulnya. Nah, juga ke arah sana, karena itu mereka berhasil sebetulnya kalau saya lihat, karena dasarnya dari ingin melayani sekian puluh juta, ratus juta orang. Ya, sedangkan di beberapa industri lain kita cuma ngeliatin melayani berapa banyak ini ya. Nah, memang challenging gitu, tapi juga saya salut melihat apa yang di-achieve oleh Indofood dari dulu, nggak ada apa-apanya gitu ya. Ya kalau kita bayangkan Salim kan runtuh waktu krisis gitu ya. Tapi Pak Antoni bisa bangun itu melalui bisnis yang memang banyak manfaatnya buat negara kita. Bahkan Indofood keren, udah bisa ekspor. Negara-negara lain juga. Negara lain udah 30-40% dari ininya ekspornya di luar, di Afrika itu. Jadi kayak makanan nasional. Iya, di sana orangnya punya sana, ya kan? Padahal namanya Indomie. Iya, benar. Jadi ya itu respect, bagus, dan mereka ngelihatnya nggak semua short term, cari uang gitu, bukan cari uang tapi bring values gitu ya. Bring values and services, mulai dengan empati berarti ya. Iya, betul. Oke. Thank you banget Pak. Sama-sama. Waktunya. Sama-sama. Mungkin next time kita bisa olah-olah lagi. Thank you.